Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Arif Rahman yang akan mengajarkan materi bahasa Indonesia kelas 7. Materi kita pada hari ini memahami dan mencipta cerita fantasi. Sahabat edukasi dimanapun kamu berada, KD hari ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Sahabat edukasi, mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. 1. Mengidentifikasi karakteristik unsur pembangun cerita fantasi. Cerita fantasi adalah sebuah karangan atau tulisan yang menceritakan, menentukan, menggambarkan atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman dan kejadian berupa angan-angan, hayalan, imajinasi atau rekaan belaka. Dengan kata lain, hal-hal yang digambarkan dalam teks fantasi adalah hal-hal yang tidak nyata atau tidak terjadi, atau dalam istilah kerennya ini fiksi. Nah, itulah yang dinamakan dengan cerita fantasi. Cerita fantasi itu terdapat unsur-unsur yang membangun atau unsur yang membentuk cerita itu. Yang pertama ada alur, kemudian ada tokoh dan watak, ada tema, dan ada amanat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan sama-sama kotak info berikut ini. Nah, unsur-unsur cerita fantasi, perhatikan kotak info. Nah, di situ ada penjelasan bahwa narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa. Rangkaian peristiwa dalam cerita disebut alur. Nah, ini adalah unsur yang pertama, alur, rangkaian cerita atau rangkaian peristiwa yang terjadi dalam sebuah kisah itu disebut alur. Rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Ceritanya berkembang dari tahap pengenalan, kemudian timbulnya pertentangan, dan penyelesaian akhir cerita. Rangkaian cerita ini disebut dengan alur. Nah, kalau kita gambarkan rangkaian peristiwa ini atau alur ini seperti sebuah segitiga atau seperti sebuah gunung. Nah, dimulai dari pengenalan itu di bagian kaki gunung, kemudian sampai puncak gunung itu adalah klimaksnya, dan penyelesaiannya itu pada saat kita turun gunung. Nah, unsur yang kedua adalah tokoh dan watak. Nah, yang perlu kita perhatikan, tokoh dan watak itu adalah dua hal yang berbeda, tetapi di dalam satu kesatuan. Nah, maksudnya seperti apa? Tokoh, satu orang tokoh memerankan satu karakter atau satu watak. Nah, tokohnya mungkin si A. Nah, si A ini memiliki karakter atau watak yang jahat atau baik dan lain sebagainya. Nah, tokoh itu adalah sosoknya, orangnya, sementara watak itu adalah hal yang diperankannya, karakter yang diperankan. Nah, itu perbedaannya ya. Dan kemudian yang ketiga, narasi itu atau cerita fantasi itu memiliki tema atau ide dasar cerita yang menjadi pusat pengembangan cerita. Tema dapat dirumuskan dari rangkaian peristiwa pada alur cerita. Nah, kemudian yang terakhir itu ada amanat. Amanat itu biasanya pesan yang disampaikan di dalam cerita. Biasanya pesan-pesan di dalam cerita itu pasti mengandung nilai moral, nilai kemanusiaan, nilai-nilai yang dapat kita jadikan contoh. Nah, itu maksudnya ya. Nah, selanjutnya, berdasarkan latar cerita, cerita fantasi itu dibedakan jadi 3 kategori, yaitu latar lintas waktu atau masa lampau, kemudian latar waktu sejaman, latar lintas waktu futuristik, masa yang akan datang. Nah, latar sejaman itu apa sih maksudnya? Jadi
latar sejaman itu maksudnya waktu yang digunakan itu hanya satu. Misalkan dia menggunakan waktu masa lampau atau waktu masa kini dan lain sebagainya. Nah, jadi latar yang seperti itu dinamakan latar sejaman. Nah, artinya tidak ada perubahan waktu yang digunakan. Ciri umum cerita fantasi. Nah, ini ciri umumnya. Yang pertama tentu ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Hal-hal yang dianggap misterius, keajaiban, misalkan tokoh burung berubah menjadi bisa mengeluarkan api. Nah, itu adalah sesuatu keajaiban, keanehan, kemisteriusan. Kemudian memiliki ide cerita, ya tentu sebuah kisah itu pasti ada idenya, ada gagasannya. Kemudian menggunakan berbagai latar, ada lintas ruang dan waktu seperti yang sudah disampaikan tadi. Kemudian ada futuristik, ada sejaman. Nah, itu yang dimaksud dengan menggunakan berbagai latar. Kemudian tokohnya unik dan memiliki kesaktian. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, tokohnya itu pasti unik dan memiliki kesaktian. Misalkan burung yang bisa berbicara, kan tidak mungkin itu burungnya di kehidupan nyata kita itu tidak mungkin burung itu bisa berbicara. Namun di dalam cerita fantasi tokoh itu justru bisa berbicara. Dia memiliki kesaktian, misalkan bisa mengeluarkan api. Nah, itu termasuk unik namanya. Kemudian bersifat fiksi. Fiksi itu tidak nyata, tidak benar-benar terjadi di dalam kehidupan nyata. Nah, bahasa yang digunakan memiliki ciri khusus. Nah, itu ya. Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, di dalam kotak info ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Cerita mengungkapkan hal-hal yang supranatural, kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi, dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Tema fantasi adalah magic, sesuatu yang magic, supranatural atau futuristik. Kemudian ide cerita. Nah, ide ceritanya terbuka terhadap gaya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan pengarang. Ide cerita terkadang bersifat sederhana tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Tema cerita fantasi adalah magic, seperti yang tadi ya. Nah, kemudian menggunakan berbagai latar lintas ruang dan peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yang latar yang ada di dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang mengkomposisi ruang dan waktu. Misalnya tokoh Nono bisa mengalami kejadian pada beberapa latar. Beligi, latar zaman Belanda, dan sebagainya. Jalinan peristiwa pada cerita fantasi berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Tokoh unik memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi itu biasanya diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh biasanya mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Tokoh dapat ada pada satu waktu dan tempat yang berbeda zaman, bisa waktu lampau atau waktu yang akan datang, futuristik ya. Kemudian bersifat fiksi ya, maksudnya tadi tidak ada dalam kejadian nyata. Misalnya saja latar cerita dan objek cerita Ugi Agustono dinamai hasil observasi penulis terhadap Komodo dan Pulau Komodo. Tokoh dan latar difantasikan dari hasil observasi objek dan
nyata. Berikutnya adalah bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal ya. Kalau di dalam cerita itu biasanya bahasa yang digunakan adalah bahasa yang ekspresif, variatif, bahasa gaul lah. Poin kedua kita hari ini adalah mengidentifikasi jenis cerita fantasi. Nah, di dalam jenis cerita fantasi itu ada yang namanya fantasi total dan ada yang namanya fantasi irisan. Apa perbedaan keduanya ini? Nah, yang dimaksud dengan fantasi total itu semua isi dalam cerita itu adalah khayalan, murni khayalan dari pengarang. Latar yang digunakan semuanya khayalan. Kemudian tokoh-tokoh yang digunakan berbeda dengan fantasi irisan. Nah, di dalam fantasi irisan biasanya latarnya ada di dalam kehidupan nyata, tapi menggunakan tokoh-tokoh yang tidak nyata. Seperti dalam penjelasan ini, fantasi irisan yaitu fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi pada dirinya. Jadi bedanya itu adalah kalau fantasi total, semua cerita, isi cerita, nama-nama dalam cerita, tempat yang digunakan itu murni khayalan. Nah, kalau yang irisan bisa nama tokohnya, nama tempatnya, dan nama-nama yang lain itu masih ada di dalam. Nah, baiklah, demikian dulu penjelasan mengenai cerita fantasi yang berkaitan dengan unsur-unsur di dalam cerita fantasi. Nah, di pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan tentang cerita fantasi berkaitan dengan hal-hal yang lain. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.